Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 491, pria berjubah hitam ini adalah kekuatan laut jiwa tingkat pertama. Sangat jelas, dia adalah master sekte-sekte jahat surgawi, Mao Yuanji. Tapi arti dari kata-katanya adalah rasa gentar terhadap Luo Qingfeng. Kedua orang ini bisa muncul di puncak utama tanpa tanda apapun. Agaknya, mereka memiliki beberapa kemampuan. Kamu Mao Yuanji? Ye Yuan meliriknya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ketika Mao Yuanji melihat bocah alam transformasi laut begitu sombong, hatinya sangat tidak senang. Ini adalah percakapan antara alam laut jiwas. Sejak kapan giliranmu, seorang junior, menjadi lancang di sini? Saat dia berkata, Mao Yuanji menjentikkan lengan bajunya dengan anggun. Semburan kekuatan yang luar biasa mendorong ke arah Ye Yuan, ingin mendorong Ye Yuan ke samping. Dia melakukan ini untuk pertama-tama, menunjukkan caranya dan membiarkan pihak lain mengetahui kekuatannya. Kedua, untuk menyelidiki di mana garis dasar Luo Qingfeng berada. Mao Yuanji benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan akan terlempar sampai dia dikacaukan oleh kekuatan jentikannya dan jatuh dari udara. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berdiri di sana tanpa menggerakkan otot? Mata Mao Yuanji menjadi lebar seperti piring, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya. Kekuatan dorongannya barusan, lupakan transformasi laut tingkat pertama, bahkan transformasi laut tahap akhir pun tidak akan berani mengatakan tidak akan bergerak sedikit pun. Anak ini, tidak normal. Tapi Ye Yuan enggan menanggapi Mao Yuanji. Dia berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun yang lalu, Anda menyukai putri tertua keluarga Wang kota Westridge. Anda dengan paksa memintanya. Putri tertua keluarga Wang siap mati untuk menjaga kesuciannya, dia bunuh diri dan mati. Hasilnya adalah bahwa Anda melampiaskan kemarahan Anda pada keluarga Wang, dan Anda memusnahkan setiap keluarga Wang. Apakah ada hal seperti itu? Ekspresi Mao Yuanji menjadi gelap. Hal ini wajar terjadi, itu juga bukan rahasia di sekte jahat surgawi. Perilaku sekte jahat surgawi dari atas ke bawah ketika melakukan sesuatu selalu didasarkan pada keinginan sendiri. Mengambil tindakan untuk membunuh orang dengan kata tidak setuju adalah norma. Saat itu, dia menyukai putri tertua keluarga Wang itu dan membuat keluarga Wang mengirim putri mereka menggunakan nama sekte jahat surgawi. Siapa sangka ternyata gadis cilik itu ternyata begitu ngotot dan langsung gantung diri dan mengakhiri hidupnya. Dalam kemarahannya, Mao Yuanji mengirim orang untuk membantai keluarga Wang hingga orang terakhir. Siapa kamu? Apakah aku juga layak menjawab? Mao Yuanji berkata dengan mendengus dingin. Meskipun penampilan Ye Yuan sebelumnya membuatnya agak kagum, dia masih tidak memikirkan transformasi laut tingkat pertama. Menurut pandangan Mao Yuanji, Luo Qingfeng adalah musuhnya yang tangguh. Dan nada bicara Ye Yuan benar-benar meremehkannya. Ini membuat Mao Yuanji semakin marah. Jika bukan karena takut akan kekuatan Luo Qingfeng, Mao Yuanji sudah lama menghabisi Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan Mao Yuanji dan melanjutkan. Dia berkata, 7 tahun yang lalu, transformasi laut tingkat ke-9 yang disebut Zhang Dongyu menjajakan artefak roh tingkat tinggi di kota penyegelan roh. Setelah Anda mendapat berita, Anda merebut harta karun itu dan membunuhnya. 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Ye Yuan menghitung setiap perbuatan jahat Mao Yuanji secara mendetail seolah-olah dia sedang berbasa-basi. Tapi semua orang yang hadir bisa merasakan niat dingin dalam kata-kata Ye Yuan. Mao Yuanji ini benar-benar kejam dalam kejahatan dan kesalahan. Dia tidak membutuhkan alasan sama sekali untuk membunuh dan melakukan pembakaran. Banyak orang menderita bencana yang tidak semestinya. Sangat jelas, Ye Yuan sudah memiliki niat membunuh. Selain itu, di depan Mao Yuanji, pakar alam laut jiwa ini, Ye Yuan tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikit pun. Mungkinkah keadaan pikiran anak laki-laki ini bermasalah? Semua ini harus dilakukan olehmu, kan? Kamu bisa memilih untuk tidak menjawab, tapi aku sudah menyelidiki masalahnya dengan jelas. Oleh karena itu, kamu harus mati hari ini, Ye Yuan berkata dengan dingin. Dalam pandangan Ye Yuan, tidak ada masalah besar tentang seniman bela diri yang membunuh orang. Dunia seni bela diri adalah dunia di mana yang kuat berpesta dengan yang lemah. Tetapi mengenai karakter yang sama sekali tidak memiliki hati nurani seperti Mao Yuanji, Ye Yuan akan memiliki niat membunuh yang tidak dapat ditahan ketika dia melihat mereka. Ini mungkin terkait dengan identitasnya sebagai kaisar alkimia di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, itu juga ada hubungannya dengan ajaran Ji Zhengyang. Oleh karena itu, di kehidupan Ye Yuan sebelumnya, dia menyelamatkan orang dalam berbagai situasi. Seumur hidup beberapa ratus tahun, orang-orang yang dirawat dan dibantu Ye Yuan tidak bisa dihitung. Meskipun dia hidup kembali, hal semacam ini di tulang Ye Yuan masih tidak mungkin terhapus.
Mendengar kata-kata Ye Yuan, Mao Yuanji tertawa karena sangat marah. Dia berkata, "Nak, jadi bagaimana jika kakek maumu ini membunuh beberapa orang, bermain-main begitu lama? Kamu di sini untuk bersikap sopan. Baiklah, aku akan berdiri di sini. Kamu datang dan bunuh aku untuk melihat seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya berlari di depan kakek Mao untuk bertingkah. Kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak juga." Saat ini, Mao Yuanji juga tahu bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk. Masalah ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan. Tapi jika itu hanya alam laut jiwa, dia masih bisa menanganinya. Bocah ini tidak tahu besarnya langit dan bumi. Sekte jahat surgawi masih memiliki beberapa alam transformasi laut tingkat tinggi yang menunggunya. Selain itu, metode para murid sekte jahat surgawi sangat aneh. Tidak mungkin untuk dilawan. Bocah muda seperti itu berani berlari ke sini untuk belajar bagaimana menjadi sopan dari orang lain. Tampaknya benar-benar ditendang oleh keledai. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Apakah aku memiliki kemampuan atau tidak? Kamu akan langsung tahu." Origin Spirit Nine Transformations. Aura Ye Yuan dilepaskan sepenuhnya, dan dia menerobos ke transformasi laut tingkat kelima dengan sangat cepat. Setelah pertarungan dengan Dai Yuhen, Ye Yuan juga mendapat banyak manfaat dan mengkonsolidasikan wilayahnya dengan sangat cepat. Setelah datang ke domain utara, kemajuan kultivasi Ye Yuan juga tidak lambat sedikitpun. Dia akhirnya berhasil menembus transformasi laut tingkat kedua kemarin. Melawan ahli alam laut jiwa lagi hari ini, Ye Yuan jelas memiliki lebih banyak jaminan. Melihat Ye Yuan menerobos 3 alam kecil secara instan, mata Mao Yuanji tanpa sadar menyempit. Tapi segera, dia berkata dengan tawa dingin, "Ini kartu tofmu? Hahaha, kamu tidak berpikir bahwa dengan membawa transformasi laut tingkat kelima, kamu dapat memusnahkan sekte jahat surgawiku, kan?" Di bagian akhir kalimat, Mao Yuanji mengarahkannya ke Luo Qingfeng. Menurutnya, Luo Qingfeng akan membantu Ye Yuan bertarung dengannya di sini. Tapi mereka salahkan, mungkinkah mereka berpikir bahwa sekte jahat surgawi hanya memiliki dia sendiri? Namun, Luo Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Lawanmu adalah dia, selama orang lain tidak ikut campur, aku tidak akan mengambil tindakan." Saat suara Luo Qingfeng memudar, kerumunan itu terkejut. Apakah kedua orang ini bodoh untuk membiarkan alam transformasi laut menantang alam laut jiwa? Bahkan jika itu untuk meredam junior, tidak perlu mengirimnya ke kematian juga, kan? Bocah ini sama, dia benar-benar idiot. Seorang senior membuatnya pergi dan menantang alam laut jiwa, dan dia benar-benar pergi untuk menantang orang. Aku sudah berantakan. Haha, lucu sekali, aku ingin tertawa. Setelah keheranan, itu adalah serangkaian ejekan. Dalam pandangan orang-orang ini, keduanya murni orang gila. Tapi Mao Yuanji sedikit menyipitkan matanya saat dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu yakin hanya membiarkan dia mengambil tindakan?" Luo Qingfeng terkekeh, dan sosoknya berkelebat tetapi mundur beberapa ratus kaki, menunjukkan pendiriannya. Jarak seperti itu, jika Ye Yuan benar-benar dalam bahaya, Luo Qingfeng tidak bisa menyelamatkan tepat waktu. Sikap ini sudah sangat jelas, dia benar-benar tidak peduli dengan pertarungan dua orang ini. Mao Yuanji menyeringai dan berkata, "Tidak kusangka kakek Mao sebenarnya diremehkan oleh bocah alam transformasi laut. Hahaha. Namun, aku suka ketidaktahuanmu, aku akan memberitahumu apa yang disebut keputusasaan." Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, mengangkat pedang Changhua di tangannya, pertarungan kekuatan mengerikan bergelombang keluar. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Bab 492. Apa itu? Itu adalah bentuk terkondensasi dari esensi yang terkumpul, dia bukanlah alam laut jiwa. Apakah ini mengecohku? Bagaimana mungkin seniman bela diri tingkat Solsi dapat mencapai bentuk terkondensasi dari esensi yang terkumpul? Tidak heran anak ini berani begitu sombong. Ternyata dia sudah belajar bagaimana mengkondensasikan bentuk dari esensi yang terkumpul. Melihat pedang hujan 1000 Ye Yuan diinisiasi, murid-murid sekte jahat surgawi semua terkejut. Sama seperti saat insiden di kota Breaking Dawn, adegan tak terduga ini membuat semua orang terkejut. Seorang tingkat pemahaman laut dapat mencapai bentuk terkondensasi dari esensi yang terkumpul, itu sungguh luar biasa. Ekspresi Mao Yuanji berubah drastis, dan dia dengan tergesa-gesa menggunakan metode kultivasinya dengan ekstrim. Meskipun Mao Yuanji adalah seorang ahli tingkat laut jiwa, dia hanya merupakan eksistensi tingkat terendah di antara laut jiwa. Dia bahkan belum menguasai bentuk terkondensasi dari esensi yang terkumpul. Hal yang tidak dia, seorang tingkat laut jiwa, kuasai. Pemuda tingkat pemahaman laut ini di hadapannya ternyata menguasainya. Ini terlalu tidak masuk akal, namun, Mao Yuanji tidak memiliki waktu untuk berpikir begitu banyak. Dia hanya bisa melepaskan seluruh kekuatannya dan menghancurkan bentuk terkondensasi dari esensi yang terkumpul Ye Yuan menggunakan ranah kultivasinya yang kuat.
Penghancur awan sesat yang membakar api, Mao Yuanji berseru keras. Sepanjang langit terlihat seperti terbakar, api yang mengerikan melanda Ye Yuan seperti ular api, ingin melahap Ye Yuan. Ye Yuan menghentakkan napas dingin, pedang hujan seribu meletus tiba-tiba. Meskipun bayangan pedang itu tidak besar, kekuatannya tak tertandingi. Bayangan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar memotong ular api menjadi berantakan. Saat tiba di depan Ye Yuan, ular api itu bahkan sudah kehilangan banyak kekuatan. Dibandingkan dengan teknik burung bangau, surga datang milik senior Dai, teknik api sesat yang membakar ini sama sekali tidak sebanding. Tapi Mao Yuanji adalah seorang ahli tingkat laut jiwa, serangannya masih memusnahkan cukup banyak pedang. Hanya saja, Ye Yuan tingkat pemahaman laut tingkat kelima jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan menjadi lebih kuat, bagaimana mungkin Mao Yuanji menetralkan serangan ini sepenuhnya? Masih ada sebagian besar pedang yang menembus serangan Mao Yuanji, menusuk langsung ke tubuh Mao Yuanji. Energi esensi pelindung Mao Yuanji sama sekali tidak bisa menahan serangan pedang-pedang terkondensasi dari esensi yang terkumpul, dia ditusuk seperti sarang tawon dalam sekejap. Setelah teriakan tragis itu, jasad Mao Yuanji jatuh dari udara, mendarat dengan berat di tanah. Terbunuh dalam satu serangan, murid-murid Sekte Kedoktuan Surgawi belum memahami apa yang sedang terjadi, dan Ye Yuan sudah membunuh Mao Yuanji. Penglihatanku tidak salah, kan, Master Sekte? Pimpinan Sekte dia benar-benar dibunuh oleh seorang anak pemahaman laut. Master Sekte benar-benar kalah, kita baru saja mengolok-olok mereka berdua karena bodoh. Ternyata mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekte Jahat Surgawi. Bocah ini benar-benar terlalu mengerikan, seorang transformasi laut bisa mengeluarkan serangan yang mengerikan seperti ini, bahkan bisa menghancurkan seorang ahli tingkat laut jiwa. Apakah dia akan membunuh kita semua? Murid-murid Sekte Kedoktuan Surgawi masih tidak berani mempercayainya sampai sekarang. Pemimpin sekte yang selalu menang di mata mereka ternyata dibunuh oleh seorang bocah transformasi laut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ketika mereka menyadarinya, reaksi pertama mereka adalah rasa takut yang tak terbatas. Seperti kata pepatah, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok pula. Mao Yuanji bukanlah orang baik, bagaimana mungkin mereka, orang-orang ini, lebih baik darinya? Setelah serangan selesai, wajah Ye Yuan agak pucat, tapi dibandingkan dengan saat itu dengan Dai Yuhen, kondisinya jauh lebih baik. Melihat adegan ini, Luo Qingfeng juga merasa emosional. Setelah tiba di wilayah utara, mendengar Tian Yu dan yang lainnya menyebutkan bahwa Ye Yuan benar-benar mengalahkan seorang ahli tingkat laut jiwa di kota Breaking Dawn, mereka terkejut sampai matanya hampir jatuh. Hanya setelah melihat Ye Yuan membunuh seorang ahli tingkat laut jiwa dengan mengkondensasikan bentuk esensi yang terkumpul dengan mata mereka sendiri hari ini, Luo Qingfeng benar-benar menyaksikan kekuatan Ye Yuan. Dalam hal kekuatan bertarung, Ye Yuan sudah melampaui dirinya sendiri, pemimpin sekte-sekte awan tenang ini. Yang juga berarti bahwa Ye Yuan tingkat pemahaman laut tingkat kedua sudah menjadi keberadaan yang paling kuat di sekte awan tenang. Meskipun Luo Qingfeng bukan seorang laut jiwa tingkat pertama biasa, dia juga belum menguasai bentuk terkondensasi dari esensi yang terkumpul. Meskipun dia menduga bahwa dia bisa mengalahkan Mao Yuanji ini, dia sama sekali tidak bisa mencapai pembunuhan sebersih dan secepat Ye Yuan. Dia datang hari ini hanya untuk memberikan dukungan kepada Ye Yuan dan untuk membuat sekte jahat surgawi yang lain terkagum-kagum sedikit. Pahlawan muda, ampunilah kami, hal-hal itu semuanya Mao Yuanji yang memaksakan kami melakukannya, kami juga tidak bisa menolak. Semua itu karena Mao Yuanji, kami tidak punya pilihan selain melakukannya karena terpaksa juga. Pahlawan muda, ampunilah kami, sekarang. Hanya terdengar suara berdebum yang bergema di mana-mana. Para murid sekte kedoktuan surgawi yang memiliki sesuatu yang disembunyikan semua berlutut, memohon kepada Ye Yuan untuk membiarkan mereka pergi. Suara tangisan bergabung bersama-sama. Orang-orang ini melihat bahwa Mao Yuanji mati. Mereka hanya menyalahkan semua perbuatan jahat kepada Mao Yuanji, mengutuknya dengan ucapan sumpah serapah, memuakkan hingga Mao Yuanji, orang mati ini tidak berharga. Ye Yuan berkata dengan tawa dingin, "Hehe, sangat bagus, tidak bisa tidak dipaksa, tenang saja, selama kejahatanmu tidak pantas mendapat hukuman mati, aku tidak akan mengejarnya. Tapi para monster jahat yang melakukan segala macam kejahatan lebih baik berakhir dengan diri kalian sendiri, atau akan ada penderitaan." Mendengar kata-kata Ye Yuan, beberapa orang menggigil. Ada penderitaan. Beberapa kata ini seperti pedang tajam, menusuk ke dalam hati mereka sekaligus. Rasa tidak bisa berdoa untuk hidup atau memohon untuk mati. Mereka telah membuat orang lain mengalaminya di masa lalu. Sekarang, apakah giliran mereka? Siapa peduli, selama mereka bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kejahatan sebelumnya, apakah dia bisa memeriksa jiwa mereka satu persatu?
Ye Yuan tampaknya tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini dan berkata dengan senyum dingin, "Jangan berpikir untuk berbohong untuk menipuku, itu tidak berguna." Saat mengatakan itu, Ye Yuan mengeluarkan beberapa pil obat dan berkata, "Ini adalah pil kebenaran. Setelah memakannya, apapun yang aku tanyakan, kamu akan mengatakannya. Oleh karena itu, lebih baik menyerah pada hal ini." Wajah banyak murid sekte kedoktuan surgawi berubah. Masih ada pil obat yang begitu ajaib di dunia ini. Ketika mereka mendengar efek seperti ini, sebagian besar orang tidak percaya. Tapi akhirnya masih ada orang yang tidak tahan tekanan dari Ye Yuan dan meledak. Semuanya, cepat lari, ini adalah kematian. Tidak peduli apa yang terjadi, satu orang yang bisa melarikan diri. Dihitung sebagai satu, aku tidak percaya dia bisa membunuh kita semua, seru seorang tetua laut jiwa. Ye Yuan tersenyum samar, inilah yang dia inginkan. Menginterogasi satu persatu sangat merepotkan, ini menghemat banyak masalah. Melihat sosok-sosok yang melarikan diri sembarangan, kelopak bunga dengan cepat terbentuk di udara. Jeritan menyedihkan bergabung bersama-sama, setiap murid sekte kedoktuan surgawi jatuh dari udara atau langsung terbunuh di tanah. 1000 kelopak bunga seperti sekelompok sabit, dengan mudah memanen nyawa para ahli bela diri ini. Orang-orang ini semua orang yang pantas dibunuh. Setelah beberapa lusin napas, puncak utama sekte jahat surgawi tiba-tiba menjadi hening. Tidak banyak orang yang tersisa, selama mereka berdiri diam tanpa bergerak, tidak ada yang mati. Baiklah, mulai hari ini, nama sekte jahat surgawi akan dihapuskan dari wilayah utara, dan tempat ini akan menjadi benteng sekte awan tenang. Aku masih punya kalimat itu, selama kejahatanmu tidak pantas mendapat hukuman mati, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Bahkan jika kalian tidak ikut dalam perbuatan jahat mereka, sekte awan tenang bahkan dapat menerima kalian semua, kata Ye Yuan dengan dingin. Bab 493, pada tahap awal pembentukan sekte awan tenang, 1000 hal perlu dilakukan. Hari-hari ini, di satu sisi, sekte awan tenang begitu sibuk dari atas ke bawah sehingga kaki mereka sepertinya tidak menyentuh tanah. Di sisi lain, sekte awan tenang perlu mengambil alih zona pengaruh sekte jahat surgawi. Mereka juga perlu menghubungi berbagai pasukan bawahan utama. Di sisi lain, di dalam sekte tercium suasana busuk yang disebabkan oleh Mao Yuanji. Ada terlalu banyak hal yang perlu dirapikan lagi. Kediaman Mao Yuanji seperti istana. Ketika murid-murid sekte awan tenang pergi untuk mencari, sebenarnya masih ada sekelompok besar selir, masing-masing cantik seperti bunga. Para wanita ini sebagian besar diculik secara paksa oleh Mao Yuanji. Mereka secara alami harus membiarkan mereka pergi. Dan Ye Yuan umumnya tidak peduli dengan urusan duniawi ini. Dia mengubah Grand Array asli sekte jahat surgawi dan kemudian memasuki pengasingan tertutup untuk berkultivasi sendiri. Meskipun Grand Array pelindung sekte Heavenly Evil Sekte tidak bisa dibandingkan dengan Grand Array Langit Keruyin yang sekte awan tenang, tapi itu adalah Grand Array tier 4 kelas menengah. Melalui peningkatan Ye Yuan, itu masih bisa menahan seniman bela diri tingkat menengah alam laut jiwa. Sementara Ye Yuan sibuk beberapa hari ini, ada sepasang mata yang diam-diam mengamatinya di belakang dari awal sampai akhir. Jelas 2 orang, tapi kenapa, aku terus melapiskan mereka berdua? Yue Mengli sering melihat tampilan belakang itu, menatap dengan bingung, pikirannya melayang Tuhan tahu di mana juga. Tapi bersama Ye Yuan beberapa hari ini, Ye Yuan sering membantunya meramu obat yang menutrisi jiwa dewa, penyakitnya tidak kambuh lagi. Tanpa sadar, Yue Mengli menyukai perasaan tinggal di sisi Ye Yuan, ini membuatnya sangat nyaman. Yue Mengli bahkan merasa alangkah baiknya jika hari-hari seperti ini bisa terus berlanjut. Namun, hari-hari sibuk namun damai seperti ini sangat cepat hancur. Hanya beberapa hari setelah sekte awan tenang menggantikan sekte jahat surgawi, seorang tamu tak diundang datang ke sekte awan tenang yang baru. Inspektur patroli kota Wufang, Bao Sangui ada di sini, orang-orang sekte awan tenang segera datang dan sambut. Di luar gerbang, sebuah suara menembus arai besar, bergema di seluruh sekte awan tenang. Wufang City, sebenarnya datang begitu cepat, Marsial Paman, apa yang harus kita lakukan? Mendengar suara ini, Luo Qingfeng berkata dengan cemberut. Sky Maple kebetulan juga hadir. Mendengar itu, dia mengernyitkan alisnya juga dan berkata, sekte jahat surgawi adalah faksi bawahan kota Wufang. Aku mendengar bahwa Mao Yuanji dan kota Wufang bahkan memiliki 1001 mata rantai. Awalnya, aku masih berpikir bahwa dengan invasi dunia Gale ganas sudah dekat, mereka tidak punya waktu untuk mengganggu kita. Tapi mereka benar-benar datang begitu cepat, ini cukup merepotkan. Cepat kirim orang untuk memberitahu Ye Yuan. Tidak perlu, aku sudah di sini. Suara Ye Yuan datang dari pintu masuk aula utama. Ada terlalu banyak hal sepele akhir-akhir ini. Ye Yuan juga tidak dalam pengasingan tertutup, suara Bao Sangui jelas terdengar. Melihat Ye Yuan, Luo Qingfeng dan Sky Maple sama-sama menghela nafas lega.
Tidak tahu sejak kapan, mereka sebenarnya sudah mulai mencari petunjuk dari Ye Yuan. Pergeseran semacam ini secara tidak sadar dipengaruhi, bahkan mereka sendiri juga tidak menyadarinya. Sejak Ye Yuan kembali dari dunia Gale Ganas, statusnya di Sekte Awan Tenang tidak bisa lagi digantikan oleh siapapun. Sejak saat itu hingga sekarang, semua masalah besar dan kecil di Sekte Ye Yuan praktis memiliki keputusan akhir. Bahkan memusnahkan Sekte Jahat Surgawi kali ini, itu juga merupakan lokasi yang dipilih oleh Ye Yuan. Sebenarnya, Luo Qingfeng dan Sky Maple sama-sama mengusulkan untuk mencari sekte yang sedikit lebih lemah untuk diganti. Tapi Ye Yuan dengan keras kepala berpegang teguh pada pandangannya. Alasannya adalah bahwa Sekte Jahat Surgawi melakukan banyak perbuatan jahat, surga tidak mengurus Sekte Jahat Surgawi, maka Sekte Awan Tenang akan melakukannya. Saat ini, meskipun Luo Qingfeng kembali, momentum semacam ini juga terus berlanjut. Dibandingkan dengan Luo Qingfeng, Ye Yuan sedikit lebih seperti Master Sekte sekarang. Tetapi mengenai status khusus Ye Yuan, Luo Qingfeng dan yang lainnya tidak mengeluh tentang apapun. Karena mereka semua tahu bahwa Ye Yuan sama sekali tidak punya kepentingan sendiri terhadap Sekte Awan Tenang, pembicaraan tentang dia berjuang untuk kekuasaan dan uang sama sekali tidak ada. Semua yang dilakukan Ye Yuan saat ini adalah demi Sekte-Sekte Awan Tenang. Ye Yuan, Inspektur Patroli Kota Wu Fang ini, Luo Qingfeng bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Inspektur Patroli omong kosong apapun. Karena Sekte Awan Tenang kita menggantikan Sekte Jahat Surgawi, kita akan menjadi sekte independen di masa depan, tidak akan menjadi pengikut siapapun atau apapun. Tapi, bagaimana dengan Bao Sangui itu? Biarkan dia menunggu. Dia suka membuang bebannya dan kemudian memberikan lemparan yang bagus di luar gerbang sekte. Abaikan dia, hanya inspektur patroli yang buruk dan dia ingin kita keluar dari sekte untuk menyambutnya. Dia pikir siapa dia? Luo Qingfeng dan Sky Maple saling bertukar pandang, keduanya tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Hanya Ye Yuan yang berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu. Inspektur patroli ini tidak banyak, tapi kota Wufang di belakangnya adalah faksi utama domain utara. Mereka bisa memusnahkan Sekte Awan Tenang hingga orang terakhir dengan mengirimkan seorang ahli secara santai. Tampaknya mendeteksi kekhawatiran Luo Qingfeng dan yang lainnya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Tetua Agung dan Sekte Master tidak perlu khawatir, meskipun kota Wufang kuat, untuk Endless World saat ini, statusku tidak tergantikan. Jadi, masalah kecil ini, kota Wufang tidak akan menyalahkan kita. Bahkan jika mereka benar-benar menyalahkan, akan ada juga orang yang memblokir atas nama kita. Selesai berbicara, Ye Yuan meninggalkan aula utama. Luo Qingfeng dan Sky Maple saling bertukar pandang, keduanya tidak mengerti. Meskipun Ye Yuan mengerikan, dia juga hanya alam transformasi laut, bahkan jika dia bisa mengalahkan ahli alam laut jiwa, dalam perang yang melanda dua dunia ini, peran apa yang bisa dia mainkan? Bao Sangui menunggu di luar gerbang selama 1 jam dan berteriak berkali-kali lagi. Sekte Awan Tenang sebenarnya bahkan tidak memiliki jawaban. Sebagai inspektur patroli kota Wufang, kemanapun Bao Sangui berjalan, dia selalu ditunggu sebagai tamu terhormat. Di masa lalu ketika datang ke Sekte Jahat Surgawi, Mao Yuanji akan keluar untuk menyambutnya secara pribadi dari jauh. Tapi sekarang, anjing apapun kentut Sekte Awan Tenang ini benar-benar berani mendorongnya ke satu sisi. Benar-benar tidak masuk akal, beberapa hari yang lalu, Bao Sangui sedang berpatroli di sekitar area dan kebetulan mendengar berita tentang Sekte Jahat Surgawi yang dimusnahkan. Dia terkejut dan shock saat itu. Sekte Jahat Surgawi ini telah ada cukup lama, di bawah perlindungan kota Wufang. Meskipun mereka melakukan banyak hal yang bertentangan dengan surga dan nalar, tidak ada yang berani menyentuh mereka juga. Mao Yuanji tahu bagaimana bergaul dengan baik dengan orang-orang, juga tidak pasti hubungan apa yang dia lalui untuk berkenalan dengan Tuan Muda Ketiga. Beberapa tahun ini, keluhan ke kota Wufang tidak sedikit tetapi ditekan oleh Tuan Muda Ketiga. Siapa yang mengira bahwa sekte kecil yang muncul entah dari mana sebenarnya telah membasmi Sekte Jahat Surgawi? Jika dimusnahkan biarkan mereka dimusnahkan, dia sendiri sudah memperjelas identitasnya, tetapi sekelompok orang itu sebenarnya tidak memiliki satu orang pun yang keluar untuk menyambut. Benar-benar tidak masuk akal, tidak masuk akal, Bao Sangui memarahi berkali-kali dengan keras di dalam hatinya. Menolak bersulang hanya untuk kehilangan minuman, hari ini, aku akan menjalankan tugas inspektur patroli ini dan menghancurkan sekte kecil milikmu ini. Bao Sangui adalah ahli laut jiwa tingkat kelima, dia sudah menanyakannya sebelum datang, yang terkuat di Sekte Awan Tenang ini hanyalah laut jiwa tingkat pertama. Dengan kekuatannya, menghancurkan sekte ini adalah sesuatu yang mudah. Sekte Grand Arai yang melindungi Heavenly Evil Sekte. Bao Sangui tahu di dalam hatinya juga bahwa itu pada dasarnya sama dengan dia. Bao Sangui tiba di depan Grand Arai.
mengumpulkan energi esensi di seluruh tubuhnya, dan melancarkan serangan dengan tiba-tiba, serangan balik yang luar biasa meledakkan Bao Sangui yang terbang beberapa ribu kaki. Bab 494, Bao Sangui memuntahkan seteguk darah, dan organ dalamnya benar-benar terluka oleh kekuatan serangan balik yang sangat besar. Arai besar ini, bagaimana bisa begitu kuat? Bao Sangui bergumam pelan. Awalnya dia berpikir untuk menurunkan sekte awan tenang ini, siapa yang tahu bahwa dia akan tersingkir dengan rontok beberapa giginya. Bao Sangui berdiri di luar gerbang sekte awan tenang tapi sangat malu. Dia, seorang inspektur patroli terkemuka, melakukan permainan di luar gerbang orang lain sendirian, cukup dipermalukan sepanjang perjalanan pulang. Tetapi baginya untuk kembali ke kota Wufang seperti ini, bagaimana dia akan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya? Sekte jahat surgawi dihancurkan, dan dia, inspektur yang berpatroli ini, bahkan tidak tahu siapa yang menghancurkannya, tidak ada cara untuk melaporkan setelah kembali. Lagi pula, tugasnya adalah memberikan pertanggungjawaban kepada kota Wufang setiap saat tentang masalah pasukan bawahannya. Meskipun sekte jahat surgawi digantikan oleh sekte sekecil itu bukan masalah besar bagi kota Wufang. Tapi dia, Bao Sangui, akhirnya tidak bisa menghindari kejahatan pengawasan. Orang-orang sekte awan tenang, dengarkan, kalian menyinggung saya, inspektur patroli ini, sama dengan menyinggung kota Wufang. Dalam beberapa hari ke depan, kota Wufang akan mengirim para ahli dan memusnahkan kalian sekelompok orang bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bao Sangui merasa dipermalukan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan hukuman yang kejam. Tapi ini juga tidak mengancam sekte awan tenang. Bagaimanapun, tempat ini berada dalam lingkup pengaruh kota Wufang. Mereka tidak mungkin secara pasif menyaksikan sekte yang tidak patuh mendapatkan pijakan di sini. Bao Sangui memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk kembali dan meminta seniman bela diri yang lebih kuat untuk maju, dan memusnahkan seluruh sekte awan tenang. Namun, masih belum ada yang menanggapi kata-kata kejam Bao Sangui. Mendapat penolakan, Bao Sangui juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap sekte awan tenang dan hanya dapat berencana untuk pergi dengan wajah sedih. Kurasa itu sekelompok orang dusun dari pedesaan, dengan kekuatan kota Wufang. Kamu mungkin tidak bisa membayangkannya, tunggu saja kematian kalian semua. Bao Sangui mengutuk dan mengumpat, lalu berbalik dan ingin pergi. Bao Sangui, kenapa kamu di sini? Bao Sangui baru saja akan pergi tetapi bertemu dengan seseorang tepat di depan. Melihat kedatangannya, Bao Sangui sangat gembira. Kakak Zihui, kamu datang tepat waktu, lingkup pengaruh kota Wufang sangat besar, jadi inspektur patroli juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kekuatan alam laut jiwa tingkat menengah Bao Sangui sudah dianggap tidak buruk, tapi, dia juga hanya seorang inspektur patroli kelas 2, sementara Su Zihui di depannya ini adalah inspektur patroli kelas 1 kota Wufang. Kekuatan laut jiwa tingkat ke-9 Su Zihui ini adalah keberadaan yang sangat kuat ketika melihat domain utara juga. Dengan dia dan Su Zihui bergandengan tangan, dia memiliki keyakinan bahwa menghancurkan Grand Array sekte-sekte awan tenang ini seharusnya tidak sulit. Melihat penampilan Bao Sangui, Su Zihui mengerutkan kening dan berkata, Sangui, mengapa kamu terluka? Dalam lingkup pengaruh kota Wufang, mungkinkah masih ada orang yang berani menyerangmu? Menyebutkan ini, Bao Sangui berkata dengan tatapan marah, siapa lagi yang bisa ada? Sekte awan tenang inilah yang muncul entah dari mana. Melihat Su Zihui, perut penuh keluhan Bao Sangui akhirnya punya target untuk dilampiaskan. Oleh karena itu, dia menarikkan proses penghinaannya menjadi lebih meriah saat dia berbicara. Saudara Zihui, untungnya, aku bertemu denganmu hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membuat laporan perjalanan ini kembali. Sekte awan tenang ini sama sekali tidak menghormati kota Wufangku. Hari ini, kau dan aku bersaudara akan melakukannya, bergabunglah, dan kita akan memandikan sekte awan tenang ini dengan darah, Bao Sangui berkata dengan marah. Bao Sangui mengatakannya dengan antusias. Tapi dia tidak bisa tidak melihat ke arah Su Zihui, dia melihat Su Zihui sedang menatapnya dengan mata aneh. Apa, saudara Zihui, apakah ada yang salah? Bao Sangui akhirnya menemukan sedikit kesalahan. Su Zihui menepuk bahu Bao Sangui dan menghela nafas, berkata, kamu belum kembali ke kota Wufang baru-baru ini dan tidak tahu masalah besar apa yang terjadi di wilayah utara. Bao Sangui bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, masalah besar? Hal besar apa yang terjadi? Mungkinkah terkait dengan gempa bumi dan gunung yang berguncang beberapa waktu lalu? Masalah dunia Gale ganas yang menyerang, saat ini, masih terbatas pada tokoh-tokoh top di domain utara yang tahu. Bao Sangui selalu berpatroli di luar, meski merasa getaran saat itu sangat jarang terlihat, ia juga tidak mengambil hati. Su Zihui mengangguk dan berkata, sebenarnya, gempa bumi itu terjadi karena lorong alam antara Endless World dan dunia First Gale benar-benar terhubung satu sama lain.
Sekarang, seniman bela diri dunia Gale Ganas sudah menempati seluruh domain selatan. Kali ini, ketiga sekte tersebut, Sekte Myriad Sword, Sekte Bela Diri Surgawi, dan Sekte Es Mendalam, mengirimkan undangan pahlawan yang jarang terlihat, ditandatangani bersama untuk mengumpulkan berbagai kepala pasukan utama domain utara untuk berkumpul di kota Wufang dan mendiskusikan cara untuk menghadapi First Gale dunia. Apa hal besar seperti itu benar-benar terjadi? Bao Sangui terkejut dengan kata-kata Su Zihui. Hal semacam ini seperti penyerangan dunia lain bisa dikatakan tidak ditemui selama beberapa ribu tahun bagi seniman bela diri biasa. Bagaimana mungkin Bao Sangui tidak terkejut? Su Zihui menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram dan berkata, hanya melihat keadaan saat ini, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Endless World kita. Bao Sangui menarik napas dingin, pikirannya agak berantakan. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan bertanya pada Su Zihui, tapi apa hubungannya dengan Sekte Awan Tenang? Su Zihui tersenyum pahit dan berkata, aku di sini kali ini untuk mengeluarkan undangan pahlawan ke Sekte Awan Tenang. Apa? Bao Sangui benar-benar melompat kali ini. Berita ini mengejutkannya bahkan lebih dari invasi dunia lain. Sebuah sekte kecil dengan hanya alam laut jiwa tingkat pertama, apa yang bisa dilakukan dengan mengeluarkan mereka undangan pahlawan? Memikirkan sampai di sini, Bao Sangui tidak bisa menahan keringat yang deras. Saudara Zihui, sejauh yang aku tahu, Sekte Awan Tenang ini hanya memiliki 2 ahli alam laut jiwa. Di antara mereka, bahkan ada seorang Raja Alkimia. Mengapa ketiga sekte mengeluarkan undangan pahlawan ke faksi sekecil itu? Su Zihui memaksakan senyum lagi dan mengangkat tangannya, berkata, Anda bertanya kepada saya, tetapi kepada siapa saya bertanya? Daftar nama dibuat oleh 3 sekte dan dikeluarkan di bawah 3 sekte ditambah nama kota Wufang. Berapa banyak yang terjadi di belakang layar? Apakah menurut Anda karakter kecil seperti kita dapat memahaminya? Masalah besar seperti itu. Bahkan para ahli alam lintas ilahi tahap awal mungkin juga tidak memiliki hak untuk berbicara. Bao Sangui agak sedih ketika dia berkata, Lalu masalah sekte jahat surgawi dibatalkan begitu saja. Tapi, bagaimana pihak Tuan Muda ketiga harus diberi pertanggungjawaban? Su Zihui berkata dengan kesal, sudah jam berapa ini, masih berbicara tentang sekte jahat surgawi. Jika dunia badai ganas menyerang, bahkan kota Wufang mungkin tidak dapat dipertahankan, apa yang akan dilakukan oleh surga kecil yang lemah ini? Selain itu, undangan pahlawan ini sudah diberikan, tidak peduli seberapa hebat Tuan Muda ketiga, dia juga tidak lebih besar dari Yang Mulia Tuan Kota kan? Karakter yang dapat menerima undangan pahlawan ini tidak Anda ataupun saya mampu untuk menyinggung. Bao Sangui membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak berbicara juga. Iya, karakter yang dapat menerima undangan pahlawan bukanlah karakter minor seperti dia yang mampu untuk menyinggung. Baiklah kalau begitu, kali ini, aku, Old Bao, mengakui kesialanku. Namun, karena kamu menyampaikan undangan pahlawan, bagaimana kalau aku masuk bersama denganmu? Aku benar-benar ingin tahu sekarang, siapa di sekte kecil ini yang sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa, kata Bao Sangui. Su Zihui mengangguk dan berkata, baiklah. Tetapi Anda harus ingat, terlepas dari orang macam apa pihak lain itu, minta maaf terlebih dahulu ketika Anda melihatnya. Jika tidak, mengacaukan tugas ini bukanlah tanggung jawab Anda dan saya. Masalah ini menyangkut keamanan seluruh Endless World. Anda dan saya hanyalah karakter minor dalam hal ini. Bao Sangui meronta sebentar tapi masih menganggukkan kepalanya. Bab 495, Inspektur Patroli Kelas 1 Kota Wufang, Su Zihui, secara khusus datang ke sini untuk meminta audiensi dengan Tuan Ye Yuan di bawah perintah Tuan Kota dan mengirim undangan pahlawan yang ditandatangani dan dikeluarkan bersama oleh 3 sekte dan Kota Wufang. Su Zihui datang di depan gerbang dan memanggil dengan suara yang jelas. Setelah selesai berbicara, Su Zihui berdiri dengan tangan di samping, diam-diam menunggu tanggapan Sekte Awan Tenang. Tuan Ye Yuan, siapa itu? Belum pernah mendengar sebelumnya bahwa domain utara memiliki karakter seperti itu. Apakah dia master sekte dari sekte-sekte Awan Tenang? Bao Sangui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Su Zihui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Sebelum datang, Tuan Kota, Yang Mulia, secara pribadi menyerahkan undangan pahlawan ke tanganku, dan memberitahuku nama ini Ye Yuan, memastikan bahwa aku mengundangnya dengan hormat. Adapun siapa Ye Yuan ini, seperti apa dia, kekuatan seperti apa yang dia miliki, aku tidak tahu apa-apa. Semakin banyak Su Zihui berkata demikian, Bao Sangui semakin penasaran. Tapi dalam pandangannya sekarang, Sekte Awan Tenang ini begitu tak terkendali memiliki modal untuk tak terkendali juga. Karakter yang bisa membiarkan Tuan Kota, Yang Mulia, secara pribadi diinstruksikan untuk mengundang dengan hormat pasti bukan orang biasa. Dia menemui penolakan juga sesuatu yang masuk akal.
Berpikir sampai di sini, Bao Sangui memutuskan dengan lebih pasti untuk meminta maaf dengan benar sebentar lagi. Tak lama kemudian, seorang murid alam formasi kristal menyambut kedua orang itu masuk. Su Zihui dan Bao Sangui memasuki aula utama. Di sisi kiri duduk seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya. Seorang pemuda duduk di sisi kanan. Su Zihui melirik kultivasi beberapa orang. Orang tua dan pria paruh baya sama-sama ahli alam laut jiwa, sedangkan pemuda itu hanya alam transformasi laut. Melihat barisan seperti itu, jantung Su Zihui tanpa sadar berdebar kencang. Mungkinkah yang dicari Tuan Kota adalah beberapa orang ini? Tapi peran apa yang bisa dimainkan oleh kekuatan seperti itu dalam perang antara dua dunia? Namun, dia juga meminta Bao Sangui sebelum masuk. Yang terkuat di Sekte Awan Tenang hanyalah laut jiwa tingkat pertama. Melihat ketiga orang ini sekarang, itu juga tidak terlalu terduga. Bagaimanapun, Su Zihui tidak berani meremehkan mereka dan masih membungkuk ke arah Luo Qingfeng dan berkata, "Inspektur patroli kelas 1 di bawah komando Tuan Kota Wu Fang, Su Zihui, memberi hormat kepada Tuan Ye Yuan." Inspektur patroli kelas 2 di bawah komando Tuan Kota Wu Fang, Bao Sangui, memberi hormat kepada Tuan Ye Yuan, bahwa Bao ini tidak mengetahui cerita di dalam sebelumnya dan menyinggung Tuan Ye Yuan. "Saya harap Tuan Ye Yuan bisa maafkan kesalahanku." Bao Sangui membungkuk juga dan berkata. Wajah Luo Qingfeng agak tidak wajar, tapi itu bukan karena kedua orang ini mengidentifikasi orang yang salah. Laut jiwa tingkat ke-9 dan laut jiwa tingkat ke-4 membungkuk ke arahnya dengan serius membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi Ye Yuan memberinya tatapan penuh arti untuk menenangkan diri. Luo Qingfeng hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga penampilan luarnya tetap tenang. "Haha, kalian berdua mengidentifikasi orang yang salah. Dia adalah Ye Yuan." Luo Qingfeng memaksakan senyum dan berkata. Jujur berbicara, menghadapi Su Zihui dan Bao Sangui, terutama Su Zihui, bahkan jika dia tidak dengan sengaja mengeluarkan kekuatan laut jiwa tingkat ke-9, itu masih membuat Luo Qingfeng merasa gelisah. Keberadaan seperti itu bisa menghapusnya hanya dengan satu tangan. Alasan mengapa pihak lain berdiri di sini berbicara dengan mereka dengan sopan sepenuhnya karena Ye Yuan. Begitu kata-kata Luo Qingfeng diucapkan, Su Zihui dan Bao Sangui sangat terkejut. Orang yang Tuan Kota undang dengan hormat sebenarnya adalah pemuda ini yang tidak terlihat lebih tua dari 16 hingga 17 tahun. Kekuatannya tidak melampaui transformasi laut tingkat kedua. Ini terlalu absurd, bukan? Su Zihui sedikit lebih bermartabat pada akhirnya dan buru-buru membungkuk dan berkata, Su Zihui telah melihat Tuan Ye Yuan. Baru saat itulah Bao Sangui bereaksi dan buru-buru membungkuk juga. Dia memberikan permintaan maaf kepada Ye Yuan sekali lagi. Ye Yuan melambaikan tangannya, menandakan bahwa insiden ini sudah dianggap selesai. Tapi dia bertanya pada Su Zihui, undangan pahlawan yang kamu sebutkan itu, apa masalahnya? Su Zihui buru-buru mengambil undangan merah cerah dan menyerahkannya. Ye Yuan membukanya, melirik sekilas, lalu menutupnya. Kamu kembali dan beritahu Tuan Kota, Yang Mulia, katakan bahwa Ye Yuan boleh pergi. Tetapi sesepuh sekte masih di penjara dan benar-benar tidak ingin repot dengan hal-hal lain. Tuan-tuan, tolong kembali, kata Ye Yuan dengan dingin. Ini, Su Zihui tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan menjawab seperti ini. Su Zihui agak bingung, tidak yakin apa yang dilakukan Ye Yuan di sini. Penguasa kota Wufang secara pribadi mengeluarkan undangan untuk mengundang alam transformasi laut. Ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Bocah ini tiba-tiba masih berlagak sombong. Tetua sekte Anda sebenarnya lebih penting daripada undangan yang mulia Tuan Kota. Melihat sekte kecil ini, para tetua juga hanyalah alam transformasi laut. Bisakah karakter kecil seperti ini dibandingkan dengan masalah besar kelangsungan hidup atau kejatuhan Endless World? Su Zihui agak tidak senang di hatinya, tapi, mengingat Yang Mulia Tuan Kota mengingatkannya sebelumnya, dia masih dengan paksa menekan amarah di hatinya. Selain itu, Su Zihui juga orang yang cerdas. Dia telah lama melihat bahwa orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas Sekte Awan Tenang sebenarnya adalah pemuda bernama Ye Yuan di depan matanya. Transformasi laut tingkat kedua sebenarnya adalah asumsi di depan dua alam laut jiwas. Dan kedua orang itu masih terlihat tidak menggerutu. Pemuda bernama Ye Yuan ini memang tidak sesederhana itu. Sebenarnya, melihat Ye Yuan begitu tegas, hati Luo Qingfeng dan Sky Maple sama-sama berdebar. Bukannya mereka tidak peduli dengan keselamatan Mei Zhen, hanya saja Sekte Awan Tenang mereka benar-benar tidak memiliki banyak modal untuk ditawarkan di wilayah utara. Para ahli berkeliaran seperti awan di sini, yang datang secara acak bisa memusnahkan Sekte Awan Tenang. Zihui ini lamban. Bisakah Tuan Ye Yuan mengungkapkan sesuatu dengan jelas? Tidak takut Tuan Ye Yuan tertawa. Tetapi Yang Mulia Tuan Kota berulang kali menasihati sebelum datang untuk mengundang Anda. Tapi sekarang, Su Zihui merasa niat yang sulit. Ketika dia berbicara,
Su Zihui dapat dengan jelas merasakan kegugupan Luo Qingfeng dan Sky Maple, tapi pemuda bernama Ye Yuan ini benar-benar memperlakukannya seperti udara. Ketenangan seperti itu sama sekali tidak dibuat-buat. Hanya saja Su Zihui tidak dapat mengetahuinya bahkan setelah memeras otaknya di mana letak kepercayaan diri pemuda ini. Ye Yuan menatap Su Zihui dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba sedikit lebih jelas saat dia berkata, "Karena itu masalahnya, kalian berdua tinggallah di sini selama beberapa hari dulu. Setelah Ye ini menyambut kembali tetua sekte, aku akan pergi bersama dengan kalian berdua." Ini, pertemuan akan terjadi dalam beberapa hari. Menunda beberapa hari seperti ini tidak baik kan? Su Zihui berkata dengan tertekan. Dia menemukan bahwa di depan alam transformasi laut ini, dia benar-benar tidak dapat mengambil inisiatif sedikit pun untuk berbicara. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar lagi. Utusan sekte Myriad Sword, Fu Zonghu, meminta audiensi. Ye Yuan tercengang, lalu menjadi senang segera. Hehe, kebetulan apa yang ditunggu datang hari ini, menyelamatkan sedikit masalah juga. Saudara Su, karena utusan Myriad Sword sekte telah datang, bisa jadi bahwa aku bisa pergi dengan kalian hari ini. Su Zihui tidak yakin apa artinya, mengapa itu membuat hubungan dengan sekte Myriad Sword juga. Tapi nama itu Fu Zonghu, Su Zihui pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika dia mendengar suara ini sebelumnya, dia terkejut di dalam hatinya, dan matanya ketika melihat Ye Yuan mengalami transformasi sekali lagi. Fu Zonghu ini adalah ahli realem melintasi ilahi dari sekte Myriad Sword. Hal apa yang sebenarnya mengganggu kehadirannya yang besar? Meskipun domain utara memiliki banyak ahli alam pelintas ilahi, status ahli alam pelintas ilahi sangat tinggi. Mereka umumnya tidak menunjukkan wajah dengan mudah. Seseorang harus tahu bahwa para ahli alam pelintas ilahi memiliki kekuatan yang cukup untuk mendirikan sebuah sekte. Bab 496, kembali ke sekte awan tenang sekali lagi. Mei Zhen benar-benar merasa seperti seumur hidup telah terbarukan. Setelah ditahan oleh sekte Myriad Sword, Mei Zhen tahu bahwa orang yang hampir menyebabkan kehancuran sekte awan tenang saat itu sebenarnya adalah sekte Myriad Sword ini. Ketika dia melaporkan nama sektenya itu ibarat mengirim domba ke perut harimau. Beberapa hari ketika dia baru saja ditahan, energi esensinya disegel, dan dia melakukan tugas terendah di sekte Myriad Sword, pekerjaan kotor atau pekerjaan yang melelahkan apapun akan dilakukan olehnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan disiksa sampai mati seperti ini segera. Siapa yang tahu bahwa setelah beberapa hari, orang-orang sekte Myriad Sword tidak hanya melepas segel energi esensinya, mereka bahkan menyediakan makanan dan minuman yang baik untuknya. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk meninggalkan sekte Myriad Sword, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, itu seperti abadi. Sampai beberapa hari yang lalu, Fu Zonghu mencarinya dan mengatakan kepadanya dengan nada lembut bahwa dia akan mengirimnya kembali ke sekte secara pribadi. Mei Zhen pertama kali berpikir bahwa dia salah dengar. Ketika dia memastikan bahwa ini bukan halusinasi, itu membuatnya sangat gelisah. Lebih jauh lagi, di depannya ini adalah seorang ahli alam pelintas ilahi. Fu Zonghu sebenarnya menggunakan gaya bicara konsultasi ketika berbicara dengannya. Apa yang sedang dimainkan ini, tetapi dalam perjalanan ini, Fu Zonghu juga tidak mengatakan mengapa mereka membebaskannya. Meskipun dia sangat sopan ketika berbicara, setelah menyebutkan masalah ini, dia selalu tidak jelas. Tapi Mei Zhen juga tidak menawar ini. Untuk bisa kembali ke sekte awan tenang, dia sudah sangat puas. Tetua Agung, Master Sekte kalian benar-benar kembali. Ketika Mei Zhen melihat Sky Maple dan Luo Qingfeng, dia tertegun tak bisa berkata-kata. Kedua orang ini dijebloskan ke penjara oleh sekte Rumah Ungu. Dengan kekuatan sekte awan tenang, bagaimana mungkin mereka bisa diselamatkan? Bahkan jika kekuatan tempur Ye Yuan saat ini sangat mencengangkan, tidak mungkin untuk menyerang sampai ke puncak menara langit surgawi dan menyelamatkan kedua orang ini, bukan? Huhu, sama sepertimu, kita bisa kembali ke sekte awan tenang semua karena jasa Ye Yuan, Sky Maple berkata dengan senyum tipis. Kamu Yuan itu benar-benar Ye Yuan, tapi bagaimana dia bisa mencapainya? Mei Zhen bahkan lebih bingung. Baiklah, kita akan membicarakan detailnya nanti, masih ada tamu di sini, kata Sky Maple sambil tersenyum. Mei Zhen bingung, lalu menganggukkan kepalanya dan mundur ke satu sisi. Masih ada Gu Tianyu dan Li Junji berdiri di belakang Fu Zonghu. Mereka akrab dengan situasi di sini, jadi Fu Zonghu membawa mereka. Fu Zonghu datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, "Kamu Ye Yuan, kan? Memang, pahlawan berasal dari anak muda, masalah sekte jahat surgawi ini. Aku mendengarnya, kamu benar-benar langsung membunuh alam laut jiwa tingkat pertama Mao Yuanji dengan kekuatan alam transformasi laut tingkat kedua, benar-benar tak terbayangkan." Su Zihui dan Bao Sangui sangat terkejut saat mendengar kata-kata ini. Alam transformasi laut membunuh alam laut jiwa, ini
apakah ini benar-benar dilakukan oleh pemuda remaja di depan mata mereka? Pasangan itu bertukar pandang, keduanya membaca keheranan di mata pihak lain. Tidak heran Tuan Kota, yang mulia, sangat mementingkan Ye Yuan ini. Bakat yang menakutkan seperti itu, jika tidak menganggapnya tinggi akan menjadi aneh. Junior teratas di wilayah utara itu mungkin juga tidak setara dengan pemuda ini di depan mata mereka. Tapi Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, senior terlalu baik, kekuatan kecil Ye Yuan kemungkinan besar tidak layak disebut di depan senior. Fu Zonghu tersenyum sedikit dan membuka mulutnya dan berkata, kami sudah mengirimnya kembali, bukankah kamu harus menepati janjimu juga? Begitulah, tentu saja, Ye Yuan juga tidak melodramatis, dia dengan ringan membentuk segel, melepaskan Qin Yan. Melihat Qin Yan, yang lain masih baik-baik saja, tetapi Su Zihui dan Bao Sanghu sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Mereka akhirnya tahu apa arti kata-kata Ye Yuan yang tidak bisa dimengerti tadi. Bocah ini benar-benar menahan cucu garis keturunan nenek moyang Myriad Sword Sekte sebagai sandera yang digunakan untuk ditukar dengan seorang tetua kecil yang lemah dari sektenya sendiri. Bagaimana ini tidak saja menyentuh kumis harimau, ini sudah mencabut kumis harimau secara langsung. Meskipun leluhur tua Myriad Sword Sekte itu sulit ditemukan keberadaannya, legendanya di domain utara masih banyak. Dikatakan bahwa temperamen leluhur tua itu sangat meledak-ledak, tapi sekarang, dia benar-benar menelan harga dirinya dan bertahan dalam diam, dan dia benar-benar mengirim orang itu kembali. Su Zihui menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya tahu mengapa Tuan Kota sangat menghargai Ye Yuan. Pria muda ini benar-benar menentang surga, karena 3 sekte dan kota Wufang bersama-sama mengeluarkan undangan pahlawan. Itu berarti leluhur tua Myriad Sword Sekte sudah membiarkan masa lalu berlalu mengenai masalah ini. Apakah bocah ini tersandung secara acak, memanfaatkan dunia Gale ganas yang menyerang dunia ini, atau apakah dia merencanakannya sejak lama? Jika dia merencanakan sejak lama, maka pikiran bocah ini juga terlalu mengerikan. Fu Zonghu melihat bahwa Qin Yan hanya tersegel energi esensinya dan tidak memiliki luka selain itu, sebuah batu besar di hatinya akhirnya mendarat juga. Menurut niat Qin Hongtao, selama Qin Yan memiliki tanda-tanda cedera, dia pasti akan membuat Sekte Awan Tenang membayar harganya. Tapi sebelum dia datang, Ning Yixian dan Jing Xuan datang untuk mencarinya dan membuatnya untuk tidak pernah mengambil tindakan terhadap Sekte Awan Tenang. Ini menempatkannya dalam kesulitan yang sangat canggung. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan datang ke Sekte Awan Tenang dan melihat situasinya terlebih dahulu sebelum memutuskan. Melihat bahwa Ye Yuan tidak mempersulit Qin Yan, Fu Zonghu akhirnya menenangkan hatinya. Ketika Qin Yan melihat Fu Zonghu, dia tidak bisa menahan merah padam saat dia membungkuk hormat dan berkata, Kakek Fu. Fu Zonghu dan Qin Hongtao berada di generasi yang sama, hubungan mereka juga lumayan, itulah mengapa Qin Hongtao bisa dengan mudah mengirimnya. Ketika Qin Yan bertemu Fu Zonghu, dia harus dengan hormat memanggilnya sebagai Kakek Fu. Fu Zonghu tersenyum sedikit dan berkata dengan anggukan, Yan tidak perlu seperti ini, kamu kalah dari Ye Yuan, tidak ada yang perlu dipermalukan, ketahuilah penghinaan, lalu berusaha lebih keras, begitulah seharusnya seorang pria menjadi. Meskipun Qin Yan angkuh, dia bukan anak manja yang bodoh. Mendengar Fu Zonghu mengatakan ini, dia tidak bisa menahan rasa bingungnya saat dia berkata, aku telah mempermalukan kakek-kakek dia, tidak menyalahkanku. Fu Zonghu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Ye Yuan sudah tak tertandingi di antara generasi muda, kamu kalah darinya bukanlah ketidakadilan. Tatapan Qin Yan berubah niat saat dia berseru, tak tertandingi. Fu Zonghu mengangguk dan berkata, itu benar, kekuatan Ye Yuan saat ini sudah bisa membunuh laut jiwa tingkat pertama secara mandiri, terlepas dari apakah itu kamu, atau Guo Taokun, atau bahkan Yin Yan Hua, kamu semua bukan tandingannya. Qin Yan menarik napas dingin. Tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan keheranan. Melindungi dirinya sendiri di depan alam laut jiwa, dia bisa melakukannya saat dia memeriksa dirinya sendiri. Bahkan beberapa alam laut jiwa yang sedikit lebih lemah, ada kemungkinan dia mengalahkan mereka juga. Tapi berbicara tentang membunuh, itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Dan pemuda di depan matanya yang 7 alam kecil lebih rendah darinya benar-benar bisa mencapai itu. Kakek Fu, aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Qin Yan menghela napas dalam-dalam dan berkata. Melihat tatapan Qin Yan, Fu Zonghu sedikit mengangguk. Sepertinya kemunduran kali ini bukanlah hal yang buruk bagi Qin Yan. Ayo, aku akan melepas segelnya untukmu terlebih dahulu. Mari kita kembali ke sekte bersama. Saat Fu Zonghu berbicara, dia memasukkan seutas energi esensi ke laut energi esensi Qin Yan. Tapi segera, alisnya berkerut. Dia sebenarnya tidak bisa melepas segelnya. Ye Yuan tersenyum sedikit ketika dia melihat situasinya dan berkata, lebih baik biarkan aku. Jika dengan paksa membuka segelnya,
itu akan menyebabkan kerusakan pada lautan energi esensinya. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan datang ke depan Qin Yan dan dengan cara yang sama menembakkan seutas energi esensi ke laut energi esensinya. Segel itu dilepas dengan sangat cepat. Ketika Fu Zonghu melihat tindakan Ye Yuan dari samping, keheranan di matanya tidak ada bandingannya. Bab 497, melihat Fu Zonghu, Ye Yuan kemudian mengikuti Su Zihui dan Bao Sangui ke kota Wufang bersama dengan Sky Maple. Sepanjang jalan, Su Zihui dan Bao Sangui menemani dengan sangat hati-hati. Ye Yuan saat ini di mata mereka tidak sesederhana hanya alam transformasi laut. Transformasi laut tingkat kedua membunuh alam laut jiwa tingkat pertama. Segel energi esensi yang diletakkan dengan santai sebenarnya tidak dapat dilepas bahkan oleh seorang ahli alam pelintas ilahi. Jenius muda mana yang bisa melakukannya sedemikian rupa? Seperti yang dikatakan Fu Zonghu, Ye Yuan sudah memperlebar jarak antara dia dan para jenius generasi muda. Lupakan Bao Sangui, bahkan Su Zihui terlihat sangat berhati-hati, tapi Sky Maple merasa lebih bangga di sampingnya. Su Zihui dan Bao Sangui juga sangat hormat saat berbicara dengannya. Sky Maple tahu bahwa ini semua berkat Ye Yuan. Jika tidak, lupakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tertinggi di domain utara kali ini. Su Zihui mungkin sudah lama menghancurkan sekte awan tenang. Sebenarnya, mengenai pertumbuhan Ye Yuan, Sky Maple sudah lama mengharapkannya. Oleh karena itu, dilampaui oleh seorang murid, bukan saja dia tidak merasa malu, dia malah merasa sangat bangga. Karena Ye Yuan, bakat langka ini adalah murid sekte awan tenang. Selain Sky Maple, Yue Mengli dan Xiao Ruyan juga mengikuti. Yue Mengli tidak bisa lagi melakukannya tanpa Ye Yuan sekarang, sementara Xiao Ruyan ingin merasakan tanah suci dunia alkimia Endless World juga. Kota Wufang adalah kota suci bagi para alkemis Endless World. Ketika diberitahu bahwa Ye Yuan akan pergi ke kota Wufang, Sky Maple ingin ikut juga untuk melihat apapun yang terjadi. Di Endless World, kota Wufang ini bisa dikatakan sebagai tempat di mana keterampilan alkimia paling berkembang. Hampir semua alkemis top semuanya berkumpul di sini. Tentu saja, yang disebut berkembang ini sama sekali tidak layak disebut di mata Ye Yuan. Di jalur alkimia, selain alam dewa alkimia yang singkat dan fana, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Beberapa hari kemudian, rombongan 6 orang akhirnya tiba di kota Wufang. Setelah melihat kota yang megah ini, Sky Maple benar-benar gemetar dengan penuh semangat. Baginya, perjalanan ke kota Wufang ini tidak berbeda dengan ziarah. Adapun pertemuan yang secara praktis mengumpulkan semua pusat kekuatan puncak di domain utara, itu tidak terlalu berarti baginya. Karena dia murni datang ke sini kali ini sebagai pendamping, di depan orang-orang itu, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Wufang City, memang layak menjadi tanah suci alkimia Endless World. Sky Maple kewalahan oleh emosinya dan berkata. Su Zihui dan Bao Sangui juga bangga dan berkata, itu wajar, dalam hal kekuatan bela diri, kota Wufang saya mungkin tidak dapat bersaing dengan 3 sekte, tetapi bahkan ketiga sekte besar itu harus menunjukkan rasa hormat kepada penguasa kota, yang mulia, karena kota Wufang saya tidak memiliki pil obat yang tidak dapat disuling. Mendengar kata-kata ini, Sky Maple juga merasakan hal yang sama, tapi Ye Yuan tidak bisa menahannya dan terkekeh. Kedua orang ini, sombong pasti ada batasnya juga, kan? Bahkan ayah dan anak Ji di kehidupan sebelumnya juga tidak berani membual seperti itu, apalagi kota dunia kecil yang lebih rendah. Seekor katak di dasar sumur adalah penggambaran paling asli dari kedua orang ini. Su Zihui berpengalaman dan berkepala dingin, tetapi temperamen Bao Sangui cukup meledak. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menghina hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan, Tuan Muda Ye datang ke wilayah utara untuk pertama kalinya. Kemungkinan besar, Anda masih tidak menyadari kehebatan kota Wufang saya. Selama Anda tinggal di sini selama beberapa hari, Anda akan dapat mengalami betapa hebatnya kekuatan jalur alkimia kota Wufang saya. Meskipun Bao Sangui tidak senang, dia juga tidak berani menyinggung Ye Yuan. Kembali ke sekte awan tenang, Ye Yuan tidak mengejar kejahatannya karena menyinggung sudah membuat Bao Sangui sangat berterima kasih. Oleh karena itu, sementara kata-katanya saat ini memiliki kebencian, itu dikatakan dengan sangat bijaksana. Ye Yuan secara alami tidak ingin membungkuk ke levelnya, dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan mengalaminya dengan baik beberapa hari ini. Kata pengalaman, tapi tidak ada ketulusan sama sekali. Bao Sangui tidak berdaya tetapi juga tidak berani berdebat dengan Ye Yuan. Kehadiran Ye Yuan di mata mereka, statusnya sudah luar biasa. Hehe, kalian berdua jangan memandang rendah Ye Yuan, pencapaiannya di jalur alkimia jauh lebih besar daripada orang tua ini. Ye Yuan tidak berbicara, tetapi Sky Maple tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Kedua orang itu terkejut, Tuan Muda Ye sebenarnya masih seorang alkemis.
Ye Yuan tersenyum sambil mengeluarkan lencana alchemy master dan memakainya, berkata sambil tertawa, "Haha, ya, jika kalian tidak mengatakannya, aku hampir lupa bahwa aku masih memiliki benda ini." Lencana ini merupakan kehormatan tertinggi bagi orang lain, tapi Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Jadi dalam keadaan normal, itu dibuang kering penyimpanan hingga membusuk. Alkimia, Master Alkimia, Su Zihui bingung, ini juga dianggap sebagai alkemis. Di Wufang City, tidak berbicara tentang Alchemy Master, bahkan Alchemy Grandmaster juga level magang. Hanya dengan mencapai kuasa Raja Alkimia, seseorang hampir tidak dapat menyerang beberapa pasukan kecil. Hanya dengan melangkah lebih jauh untuk mencapai Raja Alkimia Realm, seseorang dapat dianggap mencapai level yang lebih tinggi, menjadi tetua tamu untuk berbagai faksi utama. Tapi Raja Alkimia Realm juga tidak dianggap banyak di kota Wufang. Raja Alkimia tingkat menengah seperti Sky Maple dapat dengan mudah ditemukan di kota Wufang. Ketika Sky Maple melihat Ye Yuan mengeluarkan lencananya, dia tidak bisa menahan tawanya. "Dasar bocah udik, itu lama sekali dan kamu juga tidak tahu bagaimana mengikuti ujian asosiasi alkemis. Lencana Master Alkimia dipakai setiap hari sangat menyenangkan." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Lencana itu hanyalah sebuah tanda, memilikinya tidak mewakili level tinggi, kurangnya itu juga tidak mewakili level rendah. Tes asosiasi alkemis hanya yang paling dasar, itu tidak akurat. Bagaimanapun, dengan pengakuan asosiasi alkemis, itu juga dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu, bukan?" Sky Maple mendesak. Bagi sebagian besar alkemis, mengikuti tes dan mendapatkan lencana adalah sesuatu yang diterima secara universal. Sky Maple juga tidak terkecuali, itu sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk menasihati Ye Yuan untuk mengikuti ujian berikutnya. Lagi pula, posisi alkemis sangat dihormati, dalam keadaan yang tidak perlu, tidak ada yang mau menyinggung alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ye Yuan memikirkannya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku khawatir jika aku pergi ke asosiasi alkemis. Raja Alkimia ini, penguasa alkimia itu, ingin membawaku masuk, sebagai murid lagi, malah menimbulkan masalah yang cukup besar." Sky Maple tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika mendengar itu. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan adalah kebenaran. Pencapaian Ye Yuan di jalur alkimia melemparkannya lebih dari beberapa jalan di belakangnya. Jika dia benar-benar pergi untuk mengambil bagian dalam ujian alkemis, menarik perhatian beberapa orang penting adalah sesuatu yang sangat normal. Namun, kata-kata ini terdengar sangat arogan bagi Su Zihui dan Bao Sangui. Mereka mengakui bahwa jalur bela diri Ye Yuan sangat kuat, tapi alchemy Dao membutuhkan waktu dan usaha. Bahkan jika persepsi seseorang lebih tinggi, juga sangat sulit untuk melatih powerhouse Dao alkimia sejati dalam waktu singkat. Usia Ye Yuan baru 16 tahun, dan dia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa menonjol di atas yang lain di Dao alkimia juga? Tapi mereka tahu bahwa identitas Ye Yuan luar biasa, mereka juga tahu untuk mempertimbangkan sikap postur Ye Yuan. Anak muda, menghargai wajah dan sedikit sombong juga bisa dipahami. Selain itu, dia juga memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi sombong bukan? Jelas takut tidak lulus, tapi masih ingin menemukan alasan buruk semacam ini untuk menghindari ujian. Benar-benar tidak menyadari besarnya langit dan bumi. Tempat ini adalah kota Wufang. Siapa yang tahu berapa banyak jenius muda yang ada? Apakah kamu akan membiarkan penguasa alkimia menerimamu sebagai murid? Pada saat ini, dengusan dingin terdengar. Kata-kata itu dipenuhi dengan penghinaan. Bab 498, suara sumbang terdengar dari samping. Ye Yuan dan tiga lainnya berbalik untuk melihat seorang pria muda sedang menatap mereka dengan dingin. Pria muda ini terlihat tidak senang. Jelas, dia mengambil semua kata-kata arogan Ye Yuan sebelumnya ke telinganya. Melihat pemuda ini, wajah Su Zihui dan Bao Sangui sama-sama berubah. "Tuan muda Rendong. Jadi, ini kalian, di mana kalian menemukan anak desa yang belum pernah melihat dunia ini?" Menyemburkan omong kosong di sini, Rendong menatap Su Zihui dan Bao Sangui dengan acuh tak acuh. Jelas, dia mengenal keduanya. Ini, Su Zihui baru saja akan menjelaskan tetapi dipotong oleh Rendong yang melambaikan tangannya. "Lupakan saja, sampah seperti ini, aku juga tidak tertarik untuk mengetahuinya." Rendong melihat lencana Master Alkimia Ye Yuan dengan dingin dengan tatapan mencemooh. Master Alkimia kecil yang lemah, yang terbaik adalah bersikap lebih rendah hati di kota Wufang ini. Ujian asosiasi alkemis bukanlah ujian acak yang tidak bisa dilewati siapapun. Selesai berbicara, Rendong pergi dengan langkah besar. Pasangan Su Zihui sebenarnya bahkan tidak sempat menjelaskannya. "Hei, kenapa kamu, orang ini, bicara seperti ini? Hanya keterampilan alkimiamu yang bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk guruku, untuk benar-benar berani menceramahi guruku di sini."
Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa tentang penghinaan Rendong, tapi Xiao Ruyan tidak tahan di sampingnya, berteriak untuk menghentikan Rendong. Selama periode waktu ini, Xiao Ruyan telah mengembangkan mantra 1000 pembesaran jiwa dan seni Samsara Tri Origin. Namun, hanya ketika pelatihannya semakin dalam, dia menyadari keluasan dan kedalaman dari dua hal ini, dia akhirnya tahu betapa menakutkannya keterampilan alkimia Ye Yuan. Di masa lalu, dia hanya ingin menjadi muridnya untuk mendekati Ye Yuan, tapi sekarang, Ye Yuan sudah menjadi dewa di hati Xiao Ruyan. Lencana Rendong ini menunjukkan bahwa dia berada di standar Raja Kuasi Alkimia tingkat menengah. Dibandingkan dengan Ye Yuan, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Sekarang, seseorang benar-benar tidak menghormati Ye Yuan. Rendong hanya mengambil beberapa langkah. Mendengar Xiao Ruyan berteriak seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang dan menatap Xiao Ruyan dengan wajah tidak ramah. "Kamu yakin kamu tidak bercanda sebelumnya? Apakah kamu tahu siapa aku?" kata Rendong dengan mata menyipit. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Yue Mengli memberikan keterampilan mengubah wajah kepada Xiao Ruyan. Saat ini, wajah keduanya sangat biasa, agar tidak membuat orang menatap dengan iri. "Aku tidak peduli siapa kamu, bukankah kamu hanya kuasa Raja Alkimia tingkat menengah? Kamu bahkan mungkin tidak bisa mengalahkanku, dan kamu masih berani menghina guruku. Biarkan aku memberitahumu, guruku hanya bisa, jangan repot-repot untuk ikut serta dalam ujian alkemis. Kalau tidak, kamu bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuknya." Xiao Ruyan membusungkan dadanya dan berkata dengan kemarahan yang benar. Dia terlalu jelas tentang level Ye Yuan. Kembali ke ibu kota pusat, dia mengalahkan Tong Wenchang dari keluarga Tong sampai dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Sekarang setelah kekuatannya naik satu langkah lagi, lupakan Raja Kuaso Alchemy tingkat menengah biasa, bahkan Raja Kuaso Alchemy tingkat tinggi juga tidak mungkin menjadi tandingannya. Mengenai tindakan dukungan kuat Xiao Ruyan, Ye Yuan hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak berniat menawar atas penghinaan Rendong, tapi Xiao Ruyan tampaknya telah menerima rangsangan yang luar biasa. Gadis kecil ini benar-benar tidak bisa mentolerir apapun yang tidak masuk akal. Hehe, sentimen yang terdengar sangat tinggi di kota Wu Fang ini. Selain para raja alkimia veteran dan para ahli penguasa alkimia, benar-benar tidak banyak yang berani berbicara denganku seperti ini. "Nak, karena gadis ini menantangku, apakah kamu berani bersaing dalam pertandingan denganku? Aku ingin melihat siapa yang membawa sepatu untuk siapa." Rendong menekan Ye Yuan. Pada saat ini, Su Zihui berbisik di telinga Ye Yuan untuk memperingatkan, Tuan Muda Rendong adalah orang terkuat di generasi junior keluarga Ren. Usianya belum lebih dari 30 tahun, dan dia sudah memiliki kekuatan Raja Kuasi Alkemi tingkat menengah. Dikatakan bahwa dia sudah sepenuhnya memenuhi syarat untuk menantang Raja Kuaso Alkemi tingkat tinggi. Tuan Muda Ye, yang terbaik adalah tidak bertindak tanpa pertimbangan. Su Zihui telah tinggal di kota Wu Fang selama bertahun-tahun dan sangat menyadari betapa sulitnya bagi seorang alkemis top untuk dilahirkan. Berdasarkan usia Ye Yuan, dia sama sekali tidak memiliki kemungkinan memenangkan Rendong. Daripada semua orang terlihat buruk, dia mungkin juga mengingatkan Ye Yuan sedikit, untuk menghindari konflik yang tidak perlu ini. Kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini sudah mencapai standar kuasa Raja Alkimia tingkat menengah. Dalam kuasa Raja Alkimi alam ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi tandingannya. Menuju persaingan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa membangkitkan banyak minat. Mendengar pujian tinggi Su Zihui, Rendong tidak bisa menahan diri untuk merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Bersaing dengan Ye Yuan, dia sama sekali tidak memiliki beban psikologis. Mungkinkah pemuda remaja menjadi tandingannya? Adapun guru di mulut Xiao Ruyan, Rendong hanya menganggapnya sebagai lelucon untuk didengarkan. Juga tidak diketahui hubungan seperti apa antara kedua orang ini, mengatakan kata-kata ini hanyalah untuk menaikkan status Ye Yuan. Haha, ternyata kakak laki-laki ini sebenarnya sangat luar biasa, adik laki-laki sangat mengagumi, adapun pertandingan ini, saya pikir lebih baik lupakan saja, kata Ye Yuan acuh tak acuh sambil tersenyum. Keadaan saat ini berbeda dari sebelumnya, alasan mengapa dia mengambil tindakan terhadap Tong Wenchang adalah karena tindakan Tong Wenchang telah membuatnya sangat marah. Sedangkan Rendong ini hanya sedikit angkuh dan tidak melakukan apapun padanya juga, Ye Yuan secara alami tidak akan menjatuhkan kepercayaan pihak lain. "Ha, nak, sepertinya kamu masih tahu batasanmu dengan baik." Namun, Rendong melihat Yue Mengli dan Xiao Ruyan, menghela nafas, dan berkata, "Penampilan ini, benar-benar sedikit buruk, hehe." Rendong meneteskan sarkasme saat berbicara, terbukti, dia sangat menghina penampilan Yue Mengli dan Xiao Ruyan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Ruyan sangat marah sampai asap keluar dari lubang hidungnya. Wanita, terutama wanita cantik, yang paling tidak bisa mereka tahan adalah orang lain mengatakan bahwa mereka tidak cantik. Selain itu,
Xiao Ruyan adalah salah satu dari dua kemutlakan ibu kota di dunia Gale Ganas, kecantikannya bisa dibayangkan. Guru, bajingan ini perlu dipukuli, kenapa kamu menghindari perkelahian? Xiao Ruyan menghentak kakinya dengan marah. Ye Yuan baru saja akan mengatakan beberapa kata penghiburan ketika Yue Mengli yang tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara juga. Ye Yuan, aku tahu pencapaian keterampilan alkimiamu sangat tinggi, tapi aku masih belum melihat sebelumnya. Bagaimana kalau kau biarkan aku menyaksikannya hari ini? Ya ampun, Yue Mengli yang baik hati juga sangat marah. Rendong satu kalimat bocah ini benar-benar menyalakan petasan. Sepertinya tes alkemis ini, dia harus ikut serta apapun yang terjadi. Wanita, terutama wanita cantik, tidak boleh tersinggung. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Yue Mengli, tanpa disadari dia juga berkeringat deras. Di matanya, Yue Mengli selamanya pendiam dan anggun. Meskipun dia sangat tenang saat berbicara barusan, amarah samar dalam kata-kata itu sudah terpancar keluar. Selanjutnya, ini masih pertama kalinya Yue Mengli membuka mulutnya untuk memohon pada Ye Yuan. Ini membuat Ye Yuan sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus menolak. Baiklah, baiklah, bukankah itu hanya memurnikan pil obat, seberapa besar masalahnya? Ye Yuan berkata tanpa daya. Memurnikan pil tidak sesederhana itu, guru. Anda tidak boleh berhemat pada bahan, jika Anda bersaing dengannya, Anda harus memberitahu dia apa keterampilan alkimia yang sebenarnya. Xiao Ruyan menunjuk ke arah Rendong. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk kembali melihat Yue Mengli. Yue Mengli tidak berbicara, tetapi ekspresi di matanya sepertinya bisa berbicara. Makna itu seperti mengatakan, ajari anak naif ini dengan benar bagaimana berperilaku. Ye Yuan tidak dapat menahan diri untuk menembak Rendong dengan pandangan simpatik dan berkata, saudaraku, bukan karena adikku ini, aku jadi tidak membantumu. Kamu seharusnya tidak memprovokasi mereka. Bab 499, Rendong sangat tidak senang, orang-orang ini memperlakukannya seenaknya sesuai keinginan mereka. Dimanapun dia pergi di kota Wufang, dia selalu menjadi pusat perhatian. Kapan dia pernah dianggap remeh oleh orang-orang seperti ini sebelumnya? Hanya dua gadis jelek. Aku bahkan tidak bisa mengatakannya, ingin menantangku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini, hari ini. Aku kebetulan akan mengikuti tes asosiasi alkimia juga. Mari kita bersaing untuk melihat siapa yang membuat pil obat yang lebih unggul. Ye Yuan terlihat acuh tak acuh saat dia berkata, bagaimana cara bersaing? Saat mengikuti tes, kita akan menyempurnakan pil obat yang sama. Siapa kualitasnya lebih tinggi, dia menang. Jika nilai sama, aku akan mengundang para tetua asosiasi alkimia untuk menjadi juri dan menentukan pil obat mana yang lebih baik. Rendong mengatakannya dengan sangat sombong, seolah-olah takut orang lain tidak tahu bahwa dia mengenal tetua asosiasi alkimia. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, lakukan sesuai yang kamu katakan. Markas besar asosiasi alkimia di dunia Gale Ganas berada di ibu kota, sementara markas besar asosiasi alkimia Endless World berada di kota Wufang. Namun, jika dibandingkan dengan status Star Abyss di dunia Gale Ganas, status ketua asosiasi alkimia Endless World jelas tidak setinggi Star Abyss. Hal ini karena Endless World memiliki banyak ahli alkimia tingkat kedaulatan. Hanya di kota Wufang saja, terdapat dua ahli alkimia tingkat puncak kedaulatan. Salah satunya adalah ketua asosiasi alkimia ini. Tentu saja, standar alkimia Endless World jauh lebih tinggi daripada dunia Gale Ganas. Tingkat Star Abyss, jika ditempatkan di Endless World, tidak akan masuk dalam 5 besar. Mereka tiba di asosiasi alkimia, personel asosiasi jelas semua mengenal Rendong, banyak orang datang untuk menyapanya. Keponakan Rendong yang terhormat, angin apa yang membawamu ke sini hari ini? Rendong membawa Ye Yuan dan yang lainnya ke sebuah ruang samping. Seorang tua segera menyambut dengan hangat ketika melihat Rendong. Jadi, hari ini Master Wu Xuan yang mengurus segalanya. Keponakan kecil sudah melihat Master. Rendong memberi salam dengan hormat. Pria tua ini adalah penguasa alkimia tingkat awal. Dia tentu saja bisa menerima kesopanan Rendong. Wu Xuan menggelengkan tangannya dan berkata, mengapa kamu masih begitu sopan padaku? Aku mendengar bahwa kamu bersembunyi lama. Datang hari ini, apakah kamu ingin menyerang tingkat tinggi Raja Kuasi Alkimia? Tuan Wu Xuan mengenal saya lebih baik dari siapapun. Saya datang hari ini tepat untuk berpartisipasi dalam tes tingkat tinggi Raja Kuasi Alkimia ini. Namun, Rendong melirik Ye Yuan dan berkata dengan senyuman dingin, sambil berurusan dengan seorang pemula yang tidak berpengalaman, ini untuk memberinya tahu apa yang disebut luasnya langit dan bumi. Wu Xuan mengikuti pandangan Rendong dan melihat Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan rasa kagum sedikit. Pemuda ini begitu muda dan sebenarnya sudah memiliki kekuatan tingkat kedua transformasi laut, sungguh luar biasa. Dia melihat Su Zihui berdiri dengan tangan di samping dengan hormat juga dan tidak bisa menahan kekaguman yang lebih besar.
Inspektur patroli kelas kedua seperti Bao Sangwei sama sekali tidak masuk dalam pandangan Wu Xuan. Tetapi seorang ahli solsi tingkat 9 seperti Su Zihui, tentu saja Wu Xuan mengenalnya. Dia adalah inspektur patroli kelas pertama Puri penguasa kota. Mengapa dia sangat hormat terhadap seorang remaja? Sepertinya pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat. Keponakan terhormat, apa maksud dari pembicaraan ini? Di depan Rendong, Wu Xuan tidak menunjukkan sikap senior. Jelas, dia sangat menghargainya. Saya datang untuk menemui Tuan Wu Xuan, untuk berani meminta Tuan menjadi saksi bagi kami. Sebentar lagi, selama tes, kami akan menyempurnakan pil obat yang sama, dan akhirnya menentukan pemenang berdasarkan kualitas pil obat, Rendong berkata dengan suara dingin. Kali ini, Wu Xuan benar-benar terkejut. Dia berkata dengan terkejut, kamu dan dia, Raja Kuasi Alkimia versus Master Alkimia tingkat rendah, keponakan terhormat, apakah kamu tidak sedikit terlalu berlebihan di sini? Hehe. Master tidak mendengar betapa sombongnya ucapan anak ini. Dia mengatakan bahwa selama dia secara sembarangan mengikuti tes, hasilnya Raja Alkimia dan Alkimia penguasa akan bersaing untuk merebutnya menjadi murid mereka. Selain itu, dia bahkan akan merasa repot, Rendong berkata dengan senyuman dingin. Ketika Wu Xuan mendengar kata-kata ini, ekspresinya juga menjadi gelap. Seorang Alkimia Master kecil yang tidak berarti mengucapkan omong kosong seperti itu. Memang, orang ini tidak menyadari seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini. Apakah kamu benar-benar mengatakannya sebelumnya? Wu Xuan bertanya dengan suara serius. Ye Yuan mengangguk, mengakuinya, sebenarnya, dia hanya mengatakannya secara sembarangan untuk menenangkan Skemapple. Siapa yang tahu bahwa itu kebetulan didengar oleh Rendong. Tapi kata-kata itu sudah terucap, Ye Yuan tentunya tidak akan menyangkalnya. Selain itu, yang dikatakannya hanyalah kebenaran. Bagaimana mungkin Raja Alkimia dan penguasa Alkimia yang tidak pantas menjadi gurunya, Ye Yuan? Hehe. Anak nakal yang sombong, baiklah, hari ini, saya akan membantu kalian menjadi saksi, dan saya akan melihat apakah seorang alchemy master kecil benar-benar memiliki bakat yang luar biasa yang dapat membuat saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Ye Yuan mengakuinya dengan begitu berani membuat Wu Xuan sangat marah juga. Ye Yuan hanya mengangkat bahu ketika mendengarnya. Dia tidak berniat untuk memperdebatkan kata-katanya tersebut. Tempat untuk tes ini tidak tampak berbeda dari saat Ye Yuan berada di negara Qin. Hanya saja, ruang pemurnian pil di sini jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan yang ada di negara Qin. Semua dekorasi dan peralatan lebih lengkap. Di ruangan itu, segalanya bisa dilihat melalui proyeksi layar cahaya. Baik, tes akan segera dimulai. Pil obat jenis apa yang ingin kalian racik? Tanya Wu Xuan. Ye Yuan belum sempat bicara ketika Rendong menyela dan berkata, Dragon Buddha Jade Void Pill. Ye Yuan tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar itu, matanya melihat Rendong dengan aneh. Rendong jelas melihat tatapan Ye Yuan juga dan berpikir bahwa Ye Yuan tidak bisa meraciknya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, apa, tidak bisa meraciknya, atau sama sekali belum pernah mendengar, masih ada waktu untuk mundur sekarang, tapi harus ada hukuman, setuju. Ye Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, baiklah, Dragon Buddha Jade Void Pill. Keterkejutan Ye Yuan jelas bukan karena dia tidak bisa meraciknya, bahkan jauh dari itu, juga bukan karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi karena Dragon Buddha Jade Void Pill ini terlalu mudah baginya. Dia sebenarnya masih berpikir bahwa Rendong yang sangat agresif seharusnya memilih pil alkimia tier 4 yang lebih tangguh. Siapa sangka dia justru memilih yang sangat mudah. Namun, Ye Yuan adalah orang yang gemuk yang tidak tahu betapa sengsara orang-orang yang kelaparan. Dragon Buddha Jade Void Pill ini sudah menjadi pil alkimia dengan peringkat tertinggi yang dapat diperacik oleh Rendong. Dragon Buddha Jade Void Pill adalah pil alkimia kuasa tier 4 tingkat tinggi, tetapi juga hanya sebatas pil alkimia tingkat pemula, paling-paling hanya bisa dikatakan sedikit sulit di antara pil alkimia tingkat pemula. Kebanyakan yang datang untuk mengikuti tes alkimia hanya mencapai level ini dengan susah payah. Mereka biasanya akan memilih pil alkimia tingkat pemula lainnya untuk tes tersebut. Kemampuan Rendong untuk meracik pil alkimia kuasa tier 4 tingkat tinggi pada usianya yang masih muda sudah sangat mengesankan. Memaksanya untuk memilih beberapa pil alkimia kuasa tier 4 tingkat tinggi yang sangat menantang tentu saja sesuatu yang tidak mungkin. Namun, ekspresi Ye Yuan di mata mereka yang tidak tahu seluk-beluknya tentu saja membuat mereka berpikir bahwa dia tidak bisa meraciknya. Tetapi Yue Mengli dan Xiao Ruyan, bahkan Skemapple, semuanya tahu bahwa ini seharusnya tidak menghalangi Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan ini hanya bisa mengatakan, pil alkimia ini terlalu sederhana. Wu Xuan melihat ekspresi Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala secara diam-diam di dalam hatinya. Kekuatan pemuda ini cukup baik, tetapi kepribadiannya terlalu buruk, tidak bisa meracik. Lalu mengapa dia pura-pura tahu?
Bahkan jika seorang alchemy master kecil benar-benar bisa meracik beberapa pil alkimia kuaso tier 4, bagaimana mungkin dia bisa meracik pil alkimia tingkat tinggi dari tier yang sama? Sekarang, warna aslinya terungkap, dan teka-teki itu sudah terpecahkan, bukan? Bab 500, baiklah, karena kalian berdua tidak keberatan, maka mulailah, kata Wu Xuan. Tunggu sebentar, Xiao Ruyan tiba-tiba menyela. Apa, kamu gadis jelek ini ingin menarik kembali pada kata-katamu, kata Rendong sambil menyeringai. Suhu di aula langsung turun beberapa derajat, Rendong ini benar-benar tidak tahu tentang kematian. Xiao Ruyan berkata dengan senyum dingin, karena ini duel alkimia, pasti ada taruhannya, kan? Rendong tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata ini, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah langsung. Haha, taruhan apa yang kamu inginkan, katakan saja. Kalau begitu, bertaruh saja kristal esensi, 100.000 kristal esensi tingkat menengah. Berani bertaruh, Xiao Ruyan memiliki tampilan yang meyakinkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menarik napas dingin. Meskipun Ye Yuan masih memiliki kekayaan saat ini, untuk mengeluarkan 100.000 kristal esensi sekaligus, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. 100.000 kristal esensi tingkat menengah, tidak peduli di mana itu adalah sejumlah besar uang. Setelah keterkejutan, Rendong menjadi tenang dengan sangat cepat, dan memandang Xiao Ruyan dengan setengah tersenyum sambil berkata, Heh, kamu gadis jelek ini berbicara begitu besar, 100.000 kristal esensi kelas menengah, bisakah kamu mengeluarkannya? Xiao Ruyan membalik tangannya, cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ada 100.000 kristal esensi kelas menengah di cincin penyimpanan ini. Karena penguasa ini adalah hakimnya, biarkan dia mengkonfirmasinya. Saat dia berkata, Xiao Ruyan dengan santai melemparkan cincin penyimpanan ke Wu Xuan. Wu Xuan juga sedikit heran saat melihat situasinya, dia memasukkan akal ilahi ke dalam cincin penyimpanan dan menghitungnya. Memang, ada 100.000 kristal esensi tingkat menengah. Wanita kecil ini, tampilan kekayaan seseorang yang begitu megah. 100.000 kristal esensi tingkat menengah tidak dianggap banyak baginya sebagai penguasa alkimia, tetapi bagi orang biasa, itu benar-benar kekayaan yang luar biasa. Bahkan untuk Rendong sebagai tuan muda tertua di keluarganya, menjumlahkan semua harta miliknya, kemungkinan besar hanya jumlah ini juga. Itu benar, ini memang 100.000 kristal esensi kelas menengah. Wu Xuan sedikit mengangguk dan berkata. Mendengar jawaban persetujuan, Rendong mau tak mau menatap Xiao Ruyan dengan sedikit takjub. Penampilan gadis jelek ini jauh dari menarik. Untuk berpikir bahwa dia sebenarnya sangat kaya, orang benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Tapi Rendong tentu saja tidak mempermasalahkan hal ini juga, dia hanya memperlakukannya sebagai gadis kecil yang sedang kesal. Hehe, dengan uang, seseorang bisa seenaknya, tapi dia juga harus menanggung akibat yang ditimbulkan dari kemauannya sendiri. Setuju, aku akan bertaruh denganmu. Rendong juga melemparkan cincin penyimpanan kepada Wu Xuan dan berkata, Tuan, cincin penyimpanan ini memiliki kristal esensi bermutu tinggi, menengah, dan rendah, jumlah totalnya harus 100.000. Saya harus menyusahkan Anda untuk melakukan memeriksa. Wu Xuan menghitung sebentar, dan dia kemudian sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, hanya beberapa lusin keping batu esensi, bukan masalah besar, karena kedua belah pihak telah menyetujui taruhan ini, maka kursi ini akan menjadi pihak perantara, kedua cincin penyimpanan ini akan menjadi milik pemenang terakhir. Sekarang, kita bisa memulai ujian. Ye Yuan dan Rendong memasuki gudang obat, mereka memilih ramuan obat yang dibutuhkan oleh Dragon Buddha Jade Void Pill, dan kemudian mereka masing-masing memasuki ruang penyulingan pil untuk memperbaiki pil obat. Memanfaatkan kesempatan ini, Wu Xuan menarik Su Zihui ke satu sisi dan bertanya dengan lembut, latar belakang apa yang dimiliki bocah ini, apakah Anda yakin dia tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah? Su Zihui memiliki pandangan pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, ini, yang rendahan ini juga tidak tahu, bakat Tuan Muda Ye di jalan bela diri tidak ada bandingannya, tapi apakah dia tahu bagaimana alkimia atau tidak, saya benar-benar tidak tahu. Saat dia mengatakan ini, Su Zihui secara singkat menceritakan masalah mengundang Ye Yuan untuk bergabung dengan pertemuan eselon atas domain utara, meninggalkan Wu Xuan dengan syok di hatinya. Ye Yuan ini sebenarnya lebih kuat dari murid kepala 3 sekte itu, benar-benar tak terbayangkan. Tapi kulitnya menjadi gelap dengan sangat cepat saat dia berkata dengan suara rendah, talenta, jalan bela diri begitu menentang surga, tapi di usianya, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempelajari keterampilan alkimia juga, dia benar-benar main-main. Su Zihui jelas tidak merasa bahwa Ye Yuan dapat memurnikan pil obat kuaso tier 4 tingkat tinggi dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, Tuan Wu Xuan, yang rendahan ini telah berinteraksi dengan Tuan Muda Ye selama beberapa hari, dan banyak lagi atau kurang memiliki pemahaman tentang temperamennya. Karakter seorang pemuda dapat dipahami,
Karena Tuan Muda Ye memiliki lencana yang dikeluarkan oleh Asosiasi Alkemis, dia mungkin sama sekali tidak tahu tentang keterampilan alkimia. Karena dia ingin main-main, biarkan saja dia menjadi liar. Kalau tidak, jika dia benar-benar tersinggung dan pergi, Tuan Kota, yang mulia, pasti akan menguliti kulitku ketika aku kembali. Wu Xuan berkata dengan wajah muram, orang tua ini, penguasa alkimia yang ditinggikan, sebenarnya menemani dua junior untuk main-main, benar-benar tidak masuk akal. Su Zihui tersenyum patuh dan berkata, "Huhu, bagaimanapun, standar Tuan Muda Rendong bukan untuk pertunjukan, untuk berpikir bahwa dia benar-benar dapat memperbaiki pil obat kuaso tier 4 tingkat tinggi secepat ini. Dengan kecepatan ini, dia akan kemungkinan besar menjadi ahli raja alkimia termuda di kota Wufang." Setelah Si Zihui menyebutkan Rendong, ekspresi Wu Xuan menjadi sedikit lebih baik saat dia berkata dengan anggukan, "Bakat bocah ini dalam alkimia memang sangat kuat. Keluarga Ren akhirnya menghasilkan junior yang layak lagi setelah Hongling gadis itu. Lupakan saja, lupakan itu, hari ini, aku hanya akan menganggapnya sebagai menyaksikan Rendong pertumbuhan anak laki-laki ini." Pasangan Wu Xuan mengobrol sebentar dan baru saja akan pergi ke layar cahaya untuk menonton penyempurnaan Rendong ketika pintu ruang pemurnian pil tempat Ye Yuan berada tiba-tiba terbuka. Ye Yuan perlahan keluar dari dalam. Ketika Wu Xuan melihat situasinya, ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap ketika dia berkata, "Anak muda, keterampilan alkimia tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Pekerjaan sehari-hari tidak dapat memurnikan pil obat tingkat tinggi. Jika kekuatan Anda tidak dapat dibandingkan dengan orang lain, Anda harus menerimanya dengan pikiran terbuka. Perselisihan sesaat yang disebabkan oleh perasaan pribadi tidak akan bermanfaat bagi pertumbuhan Anda." Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar keluar begitu cepat, Wu Xuan sudah memastikan bahwa Ye Yuan ini membodohinya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menceramahi beberapa kalimat dengan kapasitas senior. Ye Yuan enggan untuk membantah juga dan hanya memberikan suara "oh-oh", apatis dan mundur ke satu sisi. Mata Xiao Ruyan berbinar, dan dia bertanya pada Ye Yuan dengan berbisik, "Guru, pil kelas apa?" Yue Mengli yang tenang juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat saat ini. Tapi Ye Yuan membuatnya menjadi misteri saat dia berkata sambil tersenyum, "Tinggalkan sedikit ketegangan, memberitahu sekarang tidak akan ada artinya lagi." Setelah 2 jam lebih, Rendong akhirnya keluar dari ruang pemurnian pil, itu hanya untuk melihatnya bermandi keringat, seolah-olah dia terlempar keluar dari sungai. Pil kekosongan giok Buddha naga ini masih sedikit terlalu kuat untuk Rendong. Tapi wajah Rendong terlihat sangat bersemangat, jelas, penyempurnaan berhasil. Rendong melihat Ye Yuan duduk di sana dengan diam dan tenang. Tampak seolah-olah kekuatan jiwa dan energi esensinya sama-sama tidak mengeluarkan biaya. Rendong tidak bisa menahan senyum menghina. "Huhu, pasrah pada nasibmu, kan? Alkimia tidak semudah yang kamu bayangkan. Pil obat kuaso tier 4 bukanlah pil obat tier 2 yang dapat disempurnakan selama wilayah seseorang mencukupi," kata Rendong dengan senyum dingin. Ye Yuan hanya tersenyum dan sedang tidak ingin berdebat dengannya. Tak lama kemudian, karyawan menyerahkan pil obat yang disuling oleh keduanya. Wu Xuan sudah tidak tertarik untuk melihat pil obat yang disempurnakan Ye Yuan saat ini. Dia langsung meluncurkan bejana yang digunakan untuk menempatkan pil obat Rendong, wajahnya memperlihatkan ekspresi puas. Tidak buruk, sebenarnya sudah bisa menyempurnakan pil kekosongan Buddha naga Buddha tingkat menengah. Sepertinya kamu tidak mengendur sedikit pun akhir-akhir ini, kata Wu Xuan dengan puas. Tuan Wu Xuan terlalu baik, keponakan kecil adalah seseorang yang memiliki tekad untuk menyerang ranah penguasa alkimia puncak. Bagaimana saya bisa berani sedikit pun lalai? Rendong senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya tetapi berbicara dengan rendah hati di permukaan. Wu Xuan mengangguk dan membuka pil obat Ye Yuan dengan sembarangan. Ekspresinya tanpa sadar berubah drastis. "Ini, pil kekosongan Buddha naga Buddha ini," desis, "anak muda, apakah kamu punya guru?" Wu Xuan bertanya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a